Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada juri dan kepada pihak government yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan speech kami. Perkenalkan, saya Rehan sebagai pembicara satu pihak oposisi, di samping saya Fema sebagai pembicara kedua pihak oposisi, dan di sampingnya ada Gufran sebagai pembicara ketiga pihak oposisi. Kami sebagai pihak oposisi tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini memilih untuk melakukan invasi dibandingkan diplomasi demi mendapatkan sumber daya tersebut, di mana latar belakang di mosi ini adalah overpopulasi dan sumber daya tipis dan bumi telah sekarat. Dan bumi telah disatukan dan dipimpin dengan satu entitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi, yang berarti bahwa diplomasi bukan berarti hanya mengenai jual-menjual ataupun barter. Diplomasi lebih dari kedua itu, di mana dalam kasus ini diplomasi dapat digunakan untuk mendominasi pihak yang akan diambil sumber dayanya. Dari pihak oposisi menyatakan bahwa pihak government tidak mengerti definisi sesungguhnya dari diplomasi dan menganggap bahwa sesuatu hanya bisa dapat dalam kekerasan apabila terjadi dalam keadaan urgensi, dan pihak government tidak dapat berpikir secara kepala dingin mengenai pemecahan dari masalah di bumi ini. Lalu, kami akan bermain dalam dua perspektif, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, invasi menyebabkan kerugian yang bisa kita hindari, di mana sekarang bumi sedang krisis dan perlu merencanakan pengeluaran dengan lebih baik untuk mempertahankan manusia di dalamnya. Government menyatakan bahwa tidak perlu khawatir akan timbulnya korban manusia, karena militer dapat digantikan menggunakan robot sentris dan teknosentris. Namun, pihak government tidak menjelaskan apakah militer dengan robot sentris tidak memakan biaya yang seharusnya bisa digunakan dengan bijak untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di bumi yang sekarat, dan di mana urgensi kita di sini adalah mendapatkan sumber daya. Di samping mendapatkan sumber daya, urgensi kita adalah mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di bumi, sehingga kelangsungan hidup umat manusia di bumi dapat berlanjut sampai ke abad-abad setelahnya. Lalu, dan keputusan ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan umat manusia terhadap pemerintah yang akan berujung pada pemberontakan, dan tentu dapat membuat rentan bumi di saat sedang melakukan invasi, sehingga invasi memiliki efek domino dan dapat berujung pada kemusnahan sendiri. Efek domino di sini dapat invasi dalam kasus ini dapat menjadi pedang bermata dua, yang dimana akan menyerang kembali pihak yang melakukan invasi itu. Karena akan saya jelaskan dalam selanjutnya, yaitu bumi rentan diserang oleh pihak lain ketika dalam situasi invasi. Dengan pernyataan manusia menemukan satu planet, membuat argumen bahwa masih banyak lagi planet yang berpenghuni spesies makhluk hidup dengan kepintaran lainnya, dan pihak government tidak menyatakan bahwa bumi harus waspada terhadap argumen ini. Dan kami dari pihak oposisi menyimpulkan bahwa pihak government telah dibutakan oleh kemungkinan yang masih rancu. Selain itu, jika diplomasi dapat dicapai, maka bumi dapat melakukan siasat divide et impera atau mengadu domba. Di keadaan bumi yang harus menguasai sumber daya planet lain, dan ada planet lain dalam kondisi yang sama. Seperti yang kita ketahui, urgensi kita saat ini adalah mendapatkan sumber daya alam, karena bumi sedang dalam keadaan krisis dan perlu mendapatkan sumber daya demi keberlangsungan hidup manusia. Mempertimbangkan bahwa masih ada kemungkinan lain seperti ada planet lain, maka bumi perlu menyiasati itu semua. Dan lalu, dalam jangka pendek, jika bumi melakukan invasi, maka bumi punya dua calon masa depan. Pertama, ketika invasi dilakukan dengan militer, maka untuk mencegah serangan balik di masa yang akan datang, militer melakukan genosida. Maka hal ini memicu gejolak di umat manusia, seperti yang umum kita ketahui bahwa bumi memiliki sejarah kelam terkait genosida, seperti contoh pada Nazi dengan kamp konsentrasinya dan lainnya. Lalu, calon masa depan kedua adalah militer tidak melakukan genosida yang nantinya akan menimbulkan konflik perebutan wilayah seperti yang terjadi pada Israel dan Palestina. Lalu, maka dari itu semua, diplomasi dibutuhkan untuk memperbesar kemungkinan umat manusia dapat mendapatkan sumber daya alamnya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa urgensi kita di sini adalah mempertahankan keberlangsungan hidup manusia dan mendapatkan sumber daya alamnya. Di mana
Mempertahankan keberlangsungan hidup manusia itu didukung oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Serta prioritas kita selanjutnya untuk jangka panjang adalah menjaga stabilitas bumi serta ketahanan sumber dayanya. Diplomasi juga dapat membuat bumi tidak mengeluarkan pengeluaran yang bisa dihindari. Seperti yang saya tegaskan di pernyataan awal bahwa perang dapat menyebabkan kerugian energi yang sebenarnya bisa dihindari dengan cara diplomasi, di mana diplomasi lebih sedikit membutuhkan energi dan pengeluaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan kita harus melakukan invasi. Di samping itu, pihak militer yang sudah ada dapat berjaga di bumi dan mempertahankan sumber daya alam yang sudah berhasil didapatkan melalui pihak diplomasi. Lalu, dalam jangka pendek, diplomasi dapat mencegah bumi diserang secara langsung karena jika pihak lain memiliki kecerdasan, tentu mereka telah punya persiapan juga jika nanti planet mereka diserang oleh pihak lain. Dengan pernyataan government bahwa pihak planet lain memiliki kecurigaan dan dapat disimpulkan bahwa pihak lain memiliki kecerdasan setara manusia atau bahkan lebih. Dalam jangka panjang, diplomasi dapat mendapatkan ketahanan sumber daya dan jaminan ketersediaan sumber daya, dan dengan diplomasi manusia dapat memperoleh informasi tentang sumber daya lain di tata surya sehingga keberlangsungan manusia dapat terjamin hingga berabad-abad ke depan. Dengan diplomasi manusia juga bisa mengurangi korban dari pihak mereka. Kami pihak oposisi menyimpulkan bahwa pihak government terlalu naif di saat krisis ini, di mana menurut sejarah yang ada konflik yang terjadi tidak mungkin tanpa adanya korban, dan kami pihak oposisi percaya bahwa dalam satu tujuan pasti ada korban, dan pernyataan pihak government untuk tidak perlu khawatir korban sangat ironi, di mana pernyataan awalnya mengenai moralitas di mana pihak government menyatakan bahwa bumi tidak dibangun berdasarkan moralitas. Kami juga mempertanyakan pernyataan survival of the fitter yang mana pada latar belakang ini planet tersebut bukan dihuni oleh sekedar spesies bakteri, tanaman, dan hewan, sehingga kesimpulan sampai kepada bumi belum punya kapabilitas untuk serta-merta merebut planet lain karena tidak ada jaminan bahwa bumi lebih kuat. Dan dalam fisika ada dilatasi waktu di mana 500 tahun di bumi bisa berarti 1000 atau 10.000 tahun di planet lain, dan peradaban mereka bisa lebih maju jauh dari bumi. Dan kami pihak oposisi menyangkal bahwa bumi tidak perlu moralitas karena dalam sejarah sebelum adanya hak dasar asasi manusia yang merupakan moralitas, banyak kejahatan dan insiden yang terjadi di bumi, sehingga moralitas diperlukan untuk meredam gejolak yang ada seperti genosida dan penghilangan paksa dan lainnya, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa pihak government memiliki maksud lain dalam hal ini yang menjurus pada pemusnahan sebagian besar manusia. Sekian.